Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di bab tentang al-yaqin wat tawakkal, yakin dan tawakal. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang menyebutkan tentang doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca sebelum tidur, yang ini merupakan lambang tawakal seorang hamba sebelum dia melepas seluruh masalahnya jelang dia tidur. Seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa tawakal itu berkaitan dengan sil, sedangkan ikhtiar dilakukan oleh manusia. Seorang hamba, dia berjuang seharian, kemudian di ujung dari aktivitas dia, menjelang dia tidur, dia bertawakal kepada Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan itu dalam doa yang dibaca sebelum tidur. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, share screen. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan as-sabi', poin yang ketujuh atau hadis yang ketujuh. Kalau urutan dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 80 dari Abu Ammarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Azib termasuk di antara Qudama'ul Ansar, sahabat Ansar yang awal-awal masuk Islam. Al-Barra bin Azib di antara sahabat senior dan sahabat yang banyak sekali mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Al-Barra bin Azib Ibnul Harith, Al-Faqihul Kabir, seorang ahli fikih yang banyak memiliki ilmu. Al-Harithi, dari Bani Harith, Al-Madani, dan beliau berasal dari Madinah. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, dan beliau juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau banyak mengikuti perang bersama Nabi SAW, namun ketika perang Badar belum diizinkan. Ketika perang Badar belum balik, sehingga Al-Barra dan Ibnu Umar nggak boleh ikut. Dia meninggal pada tahun 72 Hijriyah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 80 Hijriyah. Ayahnya termasuk di antara Qudama'ul Ansar, orang Ansar pendahulu yang masuk Islam. Al-Barra pernah mengatakan, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 15 ghazwatan." Aku pernah berperang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 kali ekspedisi perang. Dan memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah Al-Barra ini hadisnya
diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Abu Juhaifah, Adi bin Thabit, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, sehingga di antara muridnya juga sahabat yang lain. Ada sahabat yang punya murid sahabat yang lain. Radhiyallahu anhu wa arda. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik." Kalau kamu mau tidur, fakul, maka ucapkan kalimat berikut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa nabiyyika alladhi arsalta, fa innaka immitta min laylatika mitta 'alal fitrati wa in asbahta asabta khairan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain 'anil Barra qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma taji' ala shikkikal ayman, wa qul wa dhakara nahwahu, thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Barra. Al-Barra diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza awaita ila firashik. Kalau kamu mau tidur, faqul, maka ucapkan kalimat berikut. Awaita ila firashik, kalau dalam bahasa kita, mapan turu. Jika kamu sudah mapan turu itu sudah tidur atau belum? Belum. Menjelang, dalam posisi mapan, menjelang tidur. Mapan itu bahasa Indonesia? Ya, kalau mapan turu itu bahasa Indonesia apa ya? Atau kalau kamu menjelang tidur, fakul, maka ucapkan doa berikut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan, dengan penuh harap, warahbatan, dan diiringi rasa takut, ilaika, kepadamu. La malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat untuk mendapatkan keselamatan minka, dari hukumanmu, illa ilaika, kecuali dengan kembali kepadamu. Terkadang kita berlindung kepada Allah dari Allah. Bismillah. Kita sambung ulang tadi. Bagian terakhir yang tadi kita sampaikan adalah terkadang kita berlindung kepada Allah dari Allah. Contohnya seperti dalam doa yang kita baca sewaktu taraweh atau pas witir. Ada kalimat wa'udzubika minka la uhsi tana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kita mohon kepada Allah pelindungan. Kalimatnya wa'udzu bika
minka, dan aku berlindung kepadamu minka, darimu. Apa yang dimaksud berlindung kepada Allah dari Allah? Yang dimaksud berlindung kepada Allah adalah berlindung kepada rahmat Allah dari hukuman Allah. Sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, dari hukuman Allah, termasuk dari makar Allah apabila seorang hamba tidak berlindung kepada Allah Ta'ala. Sehingga kadang seorang hamba, dia melakukan kesalahan yang tidak disadari. Dalam posisi ketika dia melakukan kesalahan yang tidak disadari, mungkin saja Allah akan memberikan hukuman. Min haitsu la yash'urun. Dalam keadaan dia enggak sadar. Karena itu salah satu di antara makna dari nama Allah, Allah memiliki nama Latif. Latif artinya apa? Zat yang maha lembut. Bagian dari kelembutan Allah adalah seorang hamba ketika berbuat dosa tidak langsung diwujudkan hukumannya seketika, tapi dibiarkan sampai hamba ini tidak merasa kalau dia berbuat dosa. Hingga pada akhirnya ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk hidup alias dia mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itulah bentuk kelembutan Allah Ta'ala. Manusia dikatakan dalam Al-Quran di surat Al-Adiyat, Innal insana wa innahu, mana kalimatnya? Lakanud, itu depannya apa? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia itu kepada Rabb-nya sangat durhaka. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, menjadi saksi akan perbuatan itu. Tapi seorang hamba, karena dia tidak merasa kalau dia sedang durhaka, maka pada saat dia berbuat maksiat, dia nggak sadar. Padahal balasan Allah bisa jadi datang sewaktu-waktu, sehingga begitu Allah sudah memberikan balasan, seorang hamba tidak akan bisa menyelamatkan diri kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Ada satu ayat yang mungkin layak untuk kita jadikan sebagai renungan, dan ini sering kita baca ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui ma jarahtum bin-nahar, apa yang kalian kerjakan di siang hari. Artinya begini, kita waktu tidur diwafatkan oleh Allah, nyawa itu dicabut sementara dan ditahan oleh Allah sementara. Kemudian nyawa itu dikembalikan oleh Allah sehingga hamba ini bisa bangun. Maka doa ketika bangun tidur kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita kembali, yang sebelumnya dia telah mematikan kita. Karena kita mengalami mati sesaat ketika, lalu Allah katakan, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Artinya, saat kita tidur tadi malam, apakah Allah tahu di siang ini nanti kita akan berbuat apa saja? Tahu. Dan Allah tahu kita akan maksiat. Allah tahu kita akan berbuat maksiat. Sehingga Zat yang mewafatkan kita tadi malam, kemudian dia mengembalikan arwah kita, sehingga kita bisa bangun, dia tahu, ini orang, kalau saya hidupkan kembali, dia mau durhaka. Ini orang, ketika saya hidupkan kembali, dia akan berbuat maksiat. Tahu.
Tapi Allah tetap izinkan kita. Padahal nanti ketika siang hari, kita akan berbuat durhaka kepadanya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut kepada hambanya, maha kasih sayang kepada hambanya. Mereka diberi kesempatan dalam waktu yang panjang untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah dalam posisi ketika dia banyak berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahar yang akan datang, bisa dipahami nahar yang akan datang, bisa juga dipahami nahar yang kemarin. Intinya Allah tahu hamba ini akan berbuat maksiat, dan kemarin mereka sudah berbuat maksiat. Karena ini sebenarnya membandingkan dua aktivitas, aktivitas malam dan aktivitas siang. Dia mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui aktivitas kalian ketika kalian bangun. Wa ya'lamu ma jarahtum. Biasanya orang beraktivitas siang atau malam? Siang. Sehingga saat Allah hidupkan orang ini kembali, Allah tahu ini orang akan beraktivitas, dan di rentang aktivitasnya dia akan berbuat maksiat. Maka bisa dipahami lail dalam makna umum, bisa juga dipahami nahar dalam makna umum. Kalau lail dalam makna umum, kita kalau malam tidur. Kalau siang maksiat, dur maksiat. Tapi Allah tetap bangunkan kita. Andaikan begini ya, orang kalau punya dendam, misalnya ada karyawan yang keluar dalam posisi bosnya jengkel sama dia. Dan saat dia keluar nggak dapat kerjaan, balik lagi. Pak, saya mau daftar di perusahaan Bapak. Dalam posisi bosnya ini benci sama karyawan ini karena dia sering melanggar. Kira-kira terima nggak? Ya? Bisa diterima, bisa tidak ya? Wani biro gue ya, melbu. Sehingga mungkin itu bos, kalau kemudian dia jengkelnya belum hilang, gak bakal diterima. Kemarin kamu sering melanggar ini, sekarang mau daftar lagi, gak boleh. Kurang lebih seperti itulah suasana keterbatasan bagaimana manusia ketika memaafkan orang lain. Sangat terbatas sifat pemurahnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimun bi'ibadihi. Zat yang maha penyayang terhadap para hambanya. Baik, kita kembali ke sini. Dalam doa yang tadi kita baca, isinya adalah kita banyak pasrah kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. Kadang orang sebelum tidur, masalah itu masih numpuk di pikiran. Betul kayak gitu, Pak? Sehingga kadang dia mikir besok ada apa. Apalagi kalau orang itu punya rasa takut terhadap besok yang akan dia lakukan. Besok ono sing nagih. Besok saya punya tugas ini. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Anak ketika mau ujian, itu malam harinya dia nggak tenang. Sehingga meskipun dia sudah persiapan belajar, sebelum dia tidur kadang nggak tenang. Seorang dosen besok mau presentasi, mungkin ketika dia sudah persiapan, dia mikir, besok siapa yang kira-kira akan bantah saya, akan debat saya, dia persiapkan. Bahkan kadang dirancang pertanyaannya. Mungkin besok akan ada pertanyaan ini. Sudah saya siapkan jawabannya. Sebelum tidur mikir itu. Kan Nabi SAW ajarkan, serahkan urusanmu kepada Allah, senderkan dirimu kepada Allah Ta'ala.
Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman terhadap seluruh kitabmu yang telah kau turunkan. Wa binabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu alladzi arsalta yang telah engkau utus. Sampai di sini kalimat. Lalu kata Nabi SAW, kalau kau mati di malam itu, mitta alal fitrah, kau mati di atas fitrah. Wa in asbahta, dan kalau kau hidup besok paginya, asabta khairan, kau bisa mendapatkan banyak pahala. Tafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Al-Barra bin Azib. Dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, idza ataita majja'aka, kalau kamu mau mapan turu, kalau kamu mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, lakukanlah wudu seperti wudu salat. Sehingga bagaimana cara wudu sebelum tidur? Sama seperti wudu ketika mau salat. Tsumma taji' ala shikkikal aiman. Kemudian berbaringlah dengan miring ke arah kanan. Berbaringlah dengan miring ke arah. Jadi mengawali tidur itu berbaring miring ke arah. Kalau setelah itu gelundung terus melumah, tidak masalah. Sehingga mengawali tidur itu sesuai sunnah miring ke arah kanan. Nah nanti kok jadi melumah, jadi miring kiwa, karena sebelahnya ada orangnya misalnya, itu urusan belakangan. Tapi awalnya miring ke arah. Waqul, dan bacalah kalimat berikut. Dan Nabi SAW menyebutkan kalimat seperti di atas. Kemudian beliau mengatakan, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikan ini sebagai bacaan terakhir yang tidur. Baik. Dari sini kita bisa melihat jamaah bahwa zikir sebelum tidur itu penting, dan zikir sebelum tidur itu ada banyak redaksi. Coba kita sebutkan Pak apa saja yang Bapak hafal. 1. Ayat kursi. 2. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Yang 3. Al-Mulk. Sebenarnya ini dibaca malam ya. Tidak harus sebelum tidur. Bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, yang penting pokoknya dibaca malam. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ini juga sama, baca malam. Sehingga bisa baca meskipun belum waktunya tidur. Misalnya setelah isya jadi baca, walaupun dalam posisi belum mapan turu, belum waktunya tidur. Yang kelima, trikul, kul, atau al-mu'awwidzat. Yang keenam, al-zalzalah. Doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian doa apa lagi? Baca tasbih 3 kali. Doa bismika Allahumma. Dan yang ketujuh, tasbih, dan tahmid, plus takbir. Yang totalnya 100 ya. Totalnya 100, masing-masing 33. Yang ini 34. Kemudian nomor 8, baca doa tadi. Doa dari hadis Al-Barra Azib. Baik.
Jenengan kalau baca ini semuanya sebelum tidur, Pak, mungkin butuh waktu 1 jam. Nggak sampai ya? Atau mungkin setengah jam sebelum tidur. Andaikan semuanya diborong sebelum tidur, Anda mungkin butuh baca selama setengah jam. Kadung merem itu. Dan wis pedes. Ditahan-tahan wis mati wis merem-merem. Baik. Namun setidaknya jangan sampai tidur tanpa zikir, itu prinsip. Jangan sampai tidur tanpa zikir. Saya tunjukkan sebuah hadis berkaitan dengan larangan tidur tanpa zikir. Ada sebuah hadis bagi mereka yang tidur tanpa zikir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Inna rajula idza awa ila firashihi. Ketika seseorang itu mapan turu, bersiap untuk tidur, ibtadarahu malakun wa syaitan. Maka malaikat dan setan berlomba untuk merebutnya. Faqala al-malak, maka malaikat mengatakan, Allahumma khtim bi khairin. Ya Allah, akhiri hidup orang ini dengan kebaikan. Waqala syaitan, sementara setan mengatakan, Allahumma khtim bi syarrin. Ya Allah, akhiri kegiatan orang ini dengan keburukan. Fa in dzakarallah, jika dia berzikir kepada Allah sebelum tidur, tsumma nama, kemudian dia tidur, batal malaku yakla'uhu, maka malaikat menemaninya. Dan sebaliknya kalau dia enggak zikir, maka setan yang menemani. Wa an Abi Umamah, dan disebutkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa ila firashihi tahiran wa dzakarallaha azza wa jalla hatta yudrikahu nu'as." Siapa yang ketika mau tidur dalam posisi suci dan dia mengingat Allah sampai dia ngantuk akhirnya merem. Lam yanqalib sa'atan minal laili yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Kemudian dia ngelilir di waktu malam, dia bangun di waktu malam, terjaga di waktu malam, lalu dia minta kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Ini keutamaan orang yang zikir sebelum tidur. Sehingga ada keutamaan besar bagi mereka yang berzikir sebelum tidur. Baik. Oleh karena itu jamaah, sebisa mungkin kalau kita tidak bisa membaca semua ini ya sebelum tidur, bahkan kadang ditambahkan dengan witir, sebagaimana kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga kebiasaan Abu Bakar, witir sebelum tidur. Karena waktu pelaksanaan sholat witir itu ada 3 tingkatan. Yang paling bagus sepertiga malam terakhir. Kemudian tingkatan berikutnya adalah menjelang tidur. Tingkatan berikutnya setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu silahkan sholat witir, tapi dia pemilihan waktu di tingkatan yang terakhir. Yang paling bagus di akhir malam, jika mampu untuk bangun sebelum subuh. Baik, kalaupun kita nggak bisa semua ini, minimal jangan ditinggal semuanya. Apa sing ra iso kabeh aja ditinggal. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan yang paling penting. Kira-kira yang paling penting apa saja ini? Yang prioritas. Ayat kursi. Terus trikul, bismika, ini kan pendek ya. Terus doa al-barra. Kalau bisa hafal ya.
Ada anjuran sholawat sebelum tidur? Saya kurang tahu dalilnya. Saya cari. Sholat. Wallahu alam, saya belum tahu kalau ada dan sholawat sebelum tidur. Kalau sholawat kapanpun bisa. Sehingga mau siang malam, mau beraktivitas A, B, C, sholawat silahkan. Tapi kalau ada anjuran sholawat sebelum tidur, saya kurang tahu. Ini diyakini sebagai sunnah, itu butuh dalil ya. Tapi kalau diamalkan sebagai rutinitas pribadi, silahkan. Wallahu alam. Baik. Insyaallah hafal doa tadi? Coba kita hitung ya, ada berapa permintaan di sini. Cara menghafalnya kayak gini, Pak. Permintaan yang pertama, aslamtu nafsi ilaika, 1. Wajjahtu wajhi ilaika, 2. Wa fawwadtu amri ilaika, 3. Walja'tu dhahri ilaika, 4. Raghbatan wa rahbatan ilaika, 5. La malja'a minka, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, 6. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, 7. Wa nabiyyika alladhi arsalta, 8. Ada 8 kalimat. Kita hitung ya, 8 kalimat. Berarti putus share screen-nya. Biar hafal. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Kemudian la manja, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Atau raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang hafal yang paling akhir, wa nabiyyika alladhi arsalta. Setiap malam Jumat pagi ya, nanti dilatih Pak Hasin biar hafal. Mungkin di sini kan waktunya untuk menghafal. Nanti silahkan dirutinkan sambil membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita ada ya kitabnya. Jadi biar dirutinkan sehingga jamaah hafal. Baik. Di sini ada satu riwayat yang menarik untuk kita perhatikan jamaah. Dalam redaksi yang lebih lengkap, ternyata Al-Barra bin Azib sempat menirukan dengan cara atau redaksi yang keliru. Coba kita lihat di sini. Dari Al-Barra bin Azib. Hadisnya di Bukhari Muslim, sama. Nabi SAW mengatakan, "Idza akhadta majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, maka lakukanlah wudu sebagaimana wudu ketika salat. Tsumma taji' ala shiqqikal aiman, kemudian tidurlah dengan miring ke arah kanan. Tsumma qul, kemudian baca kalimat berikut. Sudah? Sampai pada kalimat terakhir. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Kata Nabi SAW, waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikan ini sebagai kalimat terakhir dalam doa, dalam zikirmu sebelum tidur. Fa'in mutta wa anta alal fitrah. Kalau kau mati di atas fitrah. Kata Al-Barra,
faradattuhunna liastadhkiruhunna, maka aku pun mengulang doa itu agar aku tidak lupa. Fakultu, kemudian di bagian akhir Al-Bara' mengatakan, amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Qala, kata Nabi SAW, Qul amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ucapkan, aku beriman dengan Nabi yang telah engkau utus. Ada yang beda enggak? Nabi dan Rasul. Jadi kalimat yang disebutkan dalam dalil, Rasulullah SAW itu mengajarkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Redaksinya diganti oleh Al-Bara' bin Azib, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dimarahi oleh Nabi SAW. Ucapkan, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Jangan wa bi rasulikal ladzi arsalta. Jadi redaksi dalam hadis yang diajarkan Nabi SAW, aku beriman kepada Nabi yang telah engkau utus. Oleh Al-Bara' diganti, aku beriman kepada Rasul yang telah engkau, dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka di sini ada pelajaran, ganti redaksi doa itu dilarang. Ganti redaksi doa itu dilarang. Sehingga kalau doanya seperti itu, jangan diganti. Ikuti saja sebagaimana redaksi yang ada. Padahal ini bukan doa, itu kan bukan doa ibadah mahdhah, Pak. Ini di luar sholat. Doa mau? Apalagi doa dalam sholat. Sehingga doa dalam sholat, jangan ditambah-tambahi, jangan diganti. Coba Pak, Nabi dan Rasul itu lebih mulia mana Pak? Ada Rasul, ada Nabi. Lebih mulia mana? Rasul. Rasul lebih, karena Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul, ya. Sehingga Rasul lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi. Redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kalimatnya dengan nabimu. Ganti oleh Al-Bara', wa bi rasulika alladzi arsalta. Dan aku beriman dengan Rasulmu yang telah engkau utus. Ganti ini enggak boleh. Padahal kata Nabi diganti dengan Rasul. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, kata Al-Bara', falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta qultu wa rasulika qala la wa nabiyyika alladzi arsalta. Ketika aku sampai pada kalimat, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Lalu aku ganti, aku beriman kepada Rasul yang telah engkau utus. Kata Rasulullah SAW, lah, enggak boleh. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ucapkan, aku beriman kepada Nabi yang telah engkau utus. Sehingga ganti seperti ini enggak boleh. Baik, saya tunjukkan sedikit ya. Mungkin jadi pelajaran, tapi barangkali koreksi ini sedikit sensitif, enggak apa-apa Pak? Itu enggak usah aja. Mohon maaf, saya lebih cenderung membaca sesuai dengan riwayat yang ada. Berkaitan dengan doa istighfar dan Allahumma antas salam. Itu kan riwayat yang sahih dari sahabat Tauban. Tauban itu mantan budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa budak yang dibebaskan. Di antaranya Tauban, Abu Rafi, kemudian Safinah, kemudian Abu Bakrah, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakrah As-Saqafi. Tauban menceritakan, karena idzan sarafa min salatihi, Nabi SAW kalau sudah selesai salat, istaghfara thalathan, dia beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Tsumma qala, kemudian Nabi SAW membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi redaksinya hanya sampai di sini. Cuman kadang ada banyak sisipan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Jadi tambahannya ada 3 tadi ya. Apa saja tambahannya? Wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ini sisipan yang kalau kita lihat di redaksi aslinya itu tidak ada. Karena redaksi aslinya cuman Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Kalau alasannya begini, ini kan di luar sholat. Sehingga kita tambahkan tidak masalah. Jika kita mengaca kepada hadisnya Al-Barra' tadi, yang ganti redaksi Nabi jadi Rasul itu dilarang oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi kita pakai hukum yang sama. Kalau yang lain juga tidak boleh. Kalau dzikir umum itu artinya kita dzikir bebas, mau baca apapun silahkan. Yang penting kalimat thayyibah. Tapi kalau itu kaitkan dengan amalan tertentu, maka ikuti panduan yang berlaku. Jadi kita dzikir Allahumma antas salam wa minkas salam itu kan karena dzikir yang kita baca setelah sholat. Sehingga kita ikuti panduan yang berlaku. Dan demikianlah yang disebutkan dalam redaksi Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW, Nabi SAW ketika idzan sarafa min salatihi, ketika selesai salat, istighfar thalathan, beliau beristighfar 3 kali, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dengan redaksi seperti ini. Tidak ada sisipan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik. Dan saya lebih senang dengan redaksi yang ada, meskipun tidak sulit untuk menghafal tambahan-tambahan redaksi yang lain. Cuman mengikuti sunnah, insya Allah lebih. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, kita akan beralih ke hadis yang ke-8. Silakan. Ada kaitan dengan lalu saya hafal itu. Ya biasa. Panjang bagi bagian orang yang pragmatis gitu ya, seperti saya misalkan, itu doa itu kan tidak ada permohonan tadi. Jadi sekedar komitmen kita menyerahkan, dan itu yang mungkin untuk sebagian orang susah untuk dirasakan. Ada doa yang ini kan tidak ada, hampir tidak ada permohonan. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah kan cetro gitu ya, welo-welo ya, kebaikan. Tidak ada redaksi meminta sesuatu. Meminta sesuatu. Itu bagaimana meyakinkan hati itu bahwa itu adalah penting gitu. Baik. Dalam doa ini tidak ada permohonan. Sehingga bagaimana meyakinkan bahwasanya ini doa penting, padahal di situ tidak ada permohonan. Karena kan kita itu menilai doa ya minta sesuatu. Kalau nggak minta sesuatu rasanya kurang. Tapi coba kita lihat doanya Ayub. Ayub alaihissalam dalam posisi ketika beliau sakit puncak. Coba kita lihat ini. Wa ayyuba idznada rabbahu
anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub. Idz nada rabbahu, ketika beliau berdoa memanggil Rabb-nya. Apa kalimat Ayub? Anni massaniyad-durru. Ya Allah, aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Engkau adalah sebaik-baik Zat yang Maha Penyayang. Ayub minta kesembuhan enggak? Di kalimat mana Ayub minta, ya Allah sembuhkanlah sakitku ya Allah. Dosaku apa toh ya Allah? Kok aku dihukum kaya-kaya ngene? Itu kan kita ya. Kadang ada orang yang ketika sakit itu sampai dia mikir, dosaku lho apa kok sampai aku dihukum kaya ngene? Ada enggak orang kayak gitu? Dia jengkel dengan penyakitnya. Sampai kadang dia mengatakan, ya Allah, apa dosa saya kok sampai saya mengalami sakit seperti ini? Ayub alaihissalam, dia berdosa enggak? Sebesar apa sih dosa Ayub sampai diberi penyakit dan itu sifatnya kan seketika. Ayub itu awalnya orang kaya sekali, Pak. Tanahnya luas, dan ternaknya banyak, keluarga-keluarga besar, anaknya banyak, dia punya banyak istri. Artinya keluarganya besar, tanahnya luas, hartanya banyak. Seketika itu ludes. Jadi ujian itu datangnya bertubi-tubi. Ternaknya banyak yang mati, kemudian keluarganya banyak yang mati, sampai kemudian banyak keluarganya yang pergi, ya tinggal satu istri yang setia ya. Lalu beliau sakit parah sepanjang sekian tahun, kurang lebih 7 tahun. Dan beliau dalam posisi sakit 7 tahun yang demikian parah, ditinggal banyak orang, sampai akhirnya beliau sudah tidak punya rumah, tinggal di sebuah gubuk jauh dari pemukiman. Karena masyarakatnya mengucilkan Ayub. Mereka nggak boleh melarang Ayub, nggak boleh tinggal sama masyarakatnya, nanti tidak menular. Maka beliau tidak minta kesembuhan kepada Allah, tapi mengucapkan kalimat ini. Anni saniyadurru wa anta arhamur rahimi. Ya Allah, aku sedang ditimpa musibah, dan Engkau adalah sebaik-baik Zat yang Maha Penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami ijabai Ayub dan kami singkap musibah penyakit yang dia alami. Wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum. Dan aku berikan kepada Ayub ahlahu keluarganya. Wa mithlahum dan yang semisal dengan mereka. Ma'ahum bersama mereka. Jadi keluarganya ditambah 2. Dulu punya anak sekian, anaknya dilipatkan 2 kali. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari ketetapan kami. Baik. Kemudian juga Nabi Dhunnun. Allah Ta'ala menciptakan ghadiban fadhanna allan naqdira alaihi. Ingatlah Nabi Dhunnun. Dhunnun itu siapa? Yunus. Idzahaba mughadiban. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi emosi. Dakwah ke masyarakat kok gak diterima. Akhirnya emosilah Nabi Yunus. Dia pergi meninggalkan kampung itu sebelum ada perintah. Dan itu tidak boleh. Seorang Nabi tidak boleh meninggalkan kampung tempat berdakwah sebelum ada perintah dari Allah. Fadhanna allan naqdira alaih. Dan dia menyangka kalau aku tidak akan memberikan hukuman baginya. Fanada fi dhulumat. Maka dia memanggil Allah di kegelapan. Di kegelapan itu di mana? Di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, Maha Suci Engkau, aku sesungguhnya adalah orang yang zalim. Apakah dalam kalimat ini beliau minta diselamatkan dari ikan? Allah, selamatkanlah aku dari perut ikan ini. Selamatkan aku dari perut ikan ini. Nabi Yunus tidak minta itu. Dia hanya sampaikan, aku telah berbuat zalim. Subhanaka la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya kalimat itu.
Sehingga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami ijabai permohonan Yunus dan kami selamatkan Yunus dari petaka itu. Kemudian dikeluarkanlah oleh Allah dari perut ikan. Yang secara perhitungan manusia, peluang hidupnya 0%. Di mana orang berada di dalam perut ikan bisa hidup? Peluang hidupnya 0%. Tapi itu Pak, katanya nanti disembur oleh ikan, keluar lewat lubang. Itu yang film. Apa mungkin orang bisa seperti itu? Sehingga ketika manusia ditelan perut ikan, di dalam perut ikan, mungkin akan bercampur dengan makanan-makanan ikan itu. Allahu alam gimana suasana yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Baik. Dan justru kalau kita lihat di sini ya, di sini isinya adalah tawakal. Sehingga dalam doa yang kita baca di sini, kita menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Saat itulah bagi Anda yang membacanya dengan penuh keyakinan, saya punya banyak masalah dalam hidup. Dan besok akan ada masalah baru. Padahal masalah yang kemarin belum beres. Masih ada masalah lagi, ada masalah lagi. Kadang kan orang itu selalu dihantui dengan masalah. Mohon maaf ya. Orang yang mungkin nggak punya kerjaan, nggak punya sumber pendapatan. Kadang sebelum dia tidur, besok Arab nyambut. Dalam posisi ketika dia tidak punya sumber pendapatan, kadang dia mikir, besok padu meneh karo bojone. Karena dia tidak punya sumber pendapatan. Jadi isinya rasa was-was, ketakutan, besok akan menjalani ini. Subhanallah, kalau dia punya tawakal yang besar kepada Allah, dia pasrahkan urusannya kepada Allah dengan membaca doa ini, Masya Allah Pak, dia tidur dalam kondisi tenang dan nyenyak. Salah nih masalah itu kepada Allah. Dia pasrahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruhnya luar biasa. Ya, saya punya pengalaman dengan doa ini ya. Ketika punya masalah, besok akan ada ini, akan berhadapan dengan ini, akan berhadapan dengan ini. Kita kalau mau berhadapan dengan banyak orang itu kan kadang banyak pikiran ya. Besok mau ketemu dosen ini, besok mau ini, besok. Sebelum tidur baca ini. Rasanya nyes, ayem hati. Seolah-olah kita serahkan seluruh urusan itu, tak salah nih, aku tak turu. Gitu. Kalau orang urusan belum selesai, mau tidur, bisa nggak dia? Kadang nggak bisa ya. Tapi ketika orang nyaleh nih urusan iki tak saleh nih, aku tak turu. Masalah tak taruh, saya mau tidur. Lebih maksimal. Bisa tidur deep sleep sehingga nanti melepaskan seluruh kelelahan yang ada. Kita tolong dihafalkan. Ini penting sekali ya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang kedua, posisi tidur. Jadi kalau tadi kan miring ke kanan, kepalanya itu arah utara, selatan atau timur. Terus yang ketiga adalah saya baca buku tuntunan dzikir itu ada yang dan awalnya itu Robi, ada yang Roba itu loh. Saya tanyakan yang benar yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bahas yang pertama tentang waktu larangan tidur. Yang jelas kita dilarang tidur untuk bapak-bapak ya, nggak boleh tidur pas Jumatan. Nah, Jumatan kok malah mapan turu ya. Tidak boleh.
Sehingga sengaja tidak sholat, sengaja tidak Jumatan, sengaja tidak melakukan ibadah dengan alasan turu, itu tidak diterima. Orang nggak sholat subuh karena tidur, padahal dia sudah ngelilir jam piro, jam 5, engko sik. Turu meneh. Turu meneh itu ya kalau cuma 15 menit nggak mungkin. 12 sejam, jam 6 tangi, ya sudah. Kamu terhitung meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Sehingga dilarang tidur ketika belum sholat. Yang kedua, waktu dilarang tidur berikutnya adalah sebenarnya sifatnya makruh ya, setelah subuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membenci orang yang tidur setelah subuh. Sehingga praktek tidur setelah subuh bagi beliau ini orang yang menghindari keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Allah sedang membagi keberkahannya, kok malah ditinggal turu? Seharusnya kan beraktivitas yang positif. Contohnya apa? Bisa belajar, bisa membaca Quran, atau zikir, atau yang lainnya. Lakukan aktivitas yang positif. Makanya kajian di ANB itu rata-rata setelah subuh. Dan kekuatan kita di kajian setelah subuh. Maksudnya saya senang kajian setelah subuh, biar saya nggak tidur ya. Jamaahnya turu apa-apa. Yang penting aku ora turu. Tadi yang merem-merem sinten nih? Yang belakang itu banyak yang merem deh, nggak kelihatan. Baik, jadi setelah subuh kalau bisa jangan tidur. Kemudian yang ketiga, tidur setelah maghrib. Tidur setelah maghrib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi ba'dal maghrib wal hadis anin naumi qabla al-isya wal haditsu ba'dahu. Rasulullah SAW melarang untuk tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa dilarang untuk tidur sebelum isya? Khawatir bablasan. Tapi Pak, kalau capek banget gimana Pak? Kalau capek sekali boleh, tapi dengan syarat harus ada pengaman. Misalnya pakai alarm agar nanti jangan sampai kebablasan sehingga tidak sholat isya. Termasuk juga misalnya pesan sama keluarganya, tolong nanti saya dibangunkan ya. Nek isya aku ditangeni, nek ratangi-tangi ya, dimandikan, dikafani, disolati, mati, gitu. Sehingga ada pengaman dan itu yang ada nasnya. Kalau setelah asar Pak, setelah asar tidak ada dalil yang melarang. Meskipun beberapa ulama melarang dengan alasan pengalaman mereka. Tidur barasar itu marakno gak fokus. Yang dikatakan akan bisa menimbulkan kegilaan. Itu maksudnya gak fokus. Sehingga orang ketika tidur barasar, tangi-tangi kok maghrib, itu kadang kayak kedadapan. Kedadapan itu bahasa Indonesia. Gelagapan ya. Betul. Bingung. Kayak orang bingung. Seperti ayam yang belum ngandang setelah masuk maghrib. Itu bingung. Jadi yang ini sifatnya hanya pengalaman. Dan pengalaman sah saja disampaikan kepada yang lain. Maka berarti ada berapa waktu tadi? Ada 4 ya. 1, waktu ibadah yang wajib nggak boleh ditinggal tidur. Yang kedua, setelah subuh, karena di sini waktu berkah. Allah turunkan keberkahan ba'da subuh. Sebagaimana doa Nabi SAW dalam hadis dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi, Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Dan dulu para sahabat menahan tidur setelah subuh, baru tidur setelah terbit matahari. Tidurnya jam 7 istirahat. Dan mereka malam harinya nggak tidur, tidurnya ditunda sampai masuk waktu duha. Tidur di waktu duha tidak dilarang. Aisyah radhiyallahu anha itu punya kebiasaan ketika Ramadan beliau baca Quran malam sampai terbit matahari. Subuh sholat, kemudian baca Quran lagi sampai terbit matahari, terus setelah itu istirahat. Kemudian waktu setelah maghrib sampai isya, kecuali ada pengaman. Yang keempat, setelah asar,
berdasarkan pengalaman sebagian orang, dan itu terkadang terbukti. Karena bisa menimbulkan apa tadi? Bingung, kelagapan, kedadapan, dan wallahu a'lam. Selanjutnya tentang posisi tidur miring. Itu posisi kepala di mana? Idealnya utara, agar kita bisa menghadap ke arah kiblat. Karena ra'sul jihah al-kiblat. Ra'sul jihah, pemimpin arah itu kiblat. Pimpinan arah itu kiblat. Pimpinan arah maksudnya gimana, Pak? Arah terbaik. Maka kalau kita mau melakukan amal-amal baik, kita dianjurkan menghadap kiblat. Tapi tidak harus. Kalau nggak bisa menghadap kiblat gimana? Tidak masalah. Tidak harus. Kemudian posisi tidur yang dilarang, mengkurap itu dilarang. Tidur tengkurap itu dilarang. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang tidur tengkurap, terus dibangunkan. Dan beliau katakan, ini tidurnya al-maghdub alaihim. Tidurnya orang yang dimurkai. Sehingga nggak boleh tidur tengkurap. Selanjutnya, doa yang betul Robbi atau Robba. Kalau pakai ya, Pak, ditampilkan share screen-nya. Kalau pakai ya begini. Maka bacanya Robbi. Karena ya di sini namanya ya mutakallim dan menyebabkan huruf sebelumnya harus di kasrah. Robbi, Robku. Tapi kalau pakai nun, Robba, Robbana. Wahai Rob kami. Robbana atina. Kalau Robbi atini. Misalnya, Robbighfirli wali walidayya. Kalau pakai kami, Rabbana ghfir lana wali walidayna. Jadi tergantung pakai ya atau pakai nun. Ini yang ngerti bahasa Arab paham ya. Sehingga ini tidak boleh Robbina. Kalau Robbina gini keliru. Bacanya ya Robbana. So, kalimat apa yang Robba? Allahumma Robba hadhihi da'wati tamma misalnya. Itu kok Robba, Pak? Kan nggak ada ya-nya. Karena itu panggilan. Robba hadhihi da'wah at-tamma. Doa setelah adzan. Allahumma Robba hadhihi da'wati tamma. Ini kok Robba? Karena statusnya munada mudhof. Munada mudhof itu panggilan yang disandarkan dengan kata setelahnya. Itu dalam bahasa Arab dia dibaca mansub. Allahumma Robba hadhihi da'wati tamma. Nah, kalau kayak gini aku gak ngerti bahasa Arab ya. Ya ikuti saja teks yang ada. Jangan buat sendiri. Tak ganti Robbu boleh nggak, Pak? Ya keliru makna nanti jadinya. Ya, mudhof ilaihnya kan hadhihi dakwah, ini mudhof ilaihnya. Yang ini mudhof. Nah, status dia sebagai munada mudhof. Munada mudhof itu dibaca masuk. Pencekap? Alhamdulillah. Gimana? Jadi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Amit pernah menyampaikan tentang ketentuan imam dan makmum. Ketentuan imam dan makmum. Iya, waktu itu. Cuman saya pengen lagi mendapatkan pencerahan atau kepastian yang lebih memantapkan diri saya sendiri. Pertanyaannya adalah, kalau imamnya misalnya tidak
sesuai dengan Fatihah yang benar seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Tami, apakah itu semisalnya ada makmum itu yang mungkin lebih bisa, itu apakah membatalkan sholat si makmum? Terus kemudian saya kenapa menanyakan ini karena kemarin saya juga ada yang ada yang menyampaikan bahwa seandainya makmum ini lebih menguasai atau lebih fasih lah istilahnya ya untuk menjadi imam, terus sementara yang mengimami itu lebih tidak fasih atau gimana istilahnya seperti itu, lebih kurang dari yang makmumnya ini, apakah benar sholat makmumnya ini tidak diterima atau dia harus mengulang sholatnya lagi? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini ya, bacaan Fatihah. Ada keterangan An-Nawawi. Beliau menyampaikan tentang idealnya yang jadi imam. Siapa sih orang yang ideal jadi imam? Beliau mengatakan, tukrahu imamatu man yalhanu fil qiraah. Makruh jadi imam orang yang bacaannya salah. Walaupun salahnya bukan di Al-Fatihah. Al-Fatihahnya benar. Tapi ketika membaca surat Az-Zalzalah, idza yulyilatil ardu yilyalaha, za jadi ya. Itu kan Jogja ya. Nah, kalau seperti ini ya mohon maaf, sebaiknya tidak jadi imam, makruh untuk jadi imam. Tsumma yundor, kemudian kata beliau, selanjutnya bentuk kesalahan itu perlu disimak, perlu dilihat. In kana lahnan la yughayyirul ma'na. Kalau salahnya tidak sampai mengubah makna, sahhat salatuhu, maka sah salatnya, wa salatu man iqtada bihi, dan salat para makmum yang mengikutinya. Wa in kana yughayyir, tapi jika salahnya mengubah makna, tubtiluhu, maka itu bisa membatalkan salatnya. Seperti orang membaca ihdinas siratal mustaqim pakai nun. Fa in kana yutawi'uhu lisanuhu wa yumkinuhu ta'allum lazimahu dzalik. Kalau dia tidak bisa mengendalikan lisannya, aku wis kaya ngono. Zulzila yulyila. Idza zulzila idza yulyila. Itu susah itu. Tapi yumkinuhu ta'allum, tapi masih mungkin kan bagi dia untuk belajar. Pak, coba Pak belajar Pak. Zainal, Yainal. Oh, kok ganti? Kalau satu bisa, bisa. Begitu diganteng, jadi berubah. Lazimahu dzalik, maka wajib bagi dia untuk belajar. Fa in qasara wa dhaqal waqtu shalla wa qadha. Kalau kemudian dia tetap nggak bisa dan waktunya sudah nggak ada, maka dia bisa sholat bareng imam, kemudian nanti diqadha. Wala yajuzul iqtida'u bihi, dan besok lagi nggak boleh bermakmum dengan orang ini. Jadi bacaan Al-Fatihah yang salah itu bisa berbahaya ya. Wa illam yutawi'hu lisanuhu aw lam yamdi ma yumkinu ta'allum fihi fa in kana fil Fatihati fa salatu mithlihi khalfahu sahihah. Tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan lisannya sehingga wes kekunci kayak gitu. Misalnya membaca huruf fa jadi pa. Fasabbih bihamdi rabbika. Alhamdulillah di Al-Fatihah nggak ada fa ya. Di Al-Fatihah ada fa nggak? Coba kita tanya yang dari Kuningan nih. Karena Sunda itu biasanya. Hah? Di Al-Fatihah ada huruf fa? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada di namanya Al-Fatihah ya. Tapi tidak ada di ayat satupun di surat Al-Fatihah.
Baik. Aulam yamdi ma yumkinu ta'allum fihi, atau dia tidak memungkinkan untuk belajar. Pak, ini dijak belajar tetap aja nanti balik lagi kayak gitu. Wis diajari gitu sampai ikut daurah sama aja. Fa in kana fil Fatihati, jika kesalahan itu dalam Al-Fatihah, maka sholatnya makmum yang kualitas Fatihahnya semisal dengan imam sah. Di kampung-kampung kan kayak gitu. Di kampung itu jadi imam Pak Kaum. Padahal kalau beliau baca Fatihah, Masya Allah Pak, kayak moco-moco pat itu. Wah, iki duduk Fatihah ini yang dibaca. Tapi itu yang terbaik. Makmum yang belakangnya, Masya Allah, lebih gak karuan lagi. Wassalatu sahihil lisan. Sementara sholatnya makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, khalfahu, di belakang imam ini, sholatu qari'in khalfa ummi, statusnya sama sebagaimana sholatnya orang yang bisa baca Quran dengan baik di belakang orang yang ummi, yang tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Yakni annaha la tasih, artinya tidak sah. Ini keterangan An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin. Maka kalau sarannya gimana Pak? Apakah selesaikan atau bagaimana? Kalau Anda memisahkan diri itu tidak menimbulkan kisruh jamaah, silahkan memisahkan diri. Tapi kalau memisahkan diri dari jamaah kok marakno kisruh, ya, rame nanti gerenengi orang sekampung, semasjid, maka sebaiknya Anda ikut sampai selesai, lalu setelah itu ngulang sholat. Saya pernah Jumatan di sebuah masjid, ya. Kemudian ketika khatibnya jadi imam, Fatihahnya salah. Nah, itu kan nggak mungkin misah itu. Misah mau sholat apa kamu? Jumatan kan cuma 2 rakaat. Akhirnya ya kita selesaikan. Setelah itu saya ngulang sholat duhur 4 rakaat. Resiko dapat imam bacaan Fatihahnya salah. Ya, yang lebih beresiko lagi yang bisa baca Fatihah benar ya. Andaikan kita nggak bisa baca Fatihah, sholatnya sah. Ya. Maka beruntunglah yang tidak bisa baca Fatihah. Masya Allah. Baik. Shotnya dibaca sin. Sirotol dibaca sirotol. Mungkin nggak begitu jauh ya. Itu yang disebut dengan lahan khafi. Kalau lahan khafi, misalnya shot ini terbaca sin ya, itu tidak terlalu jauh. Maka di tafsir Ibnu Katsir, shot itu kadang terbaca zi. Ihdinas ziratal mustaqim. Ihdinas ziratal mustaqim. Shotnya sampai kebaca za, tapi tipis. Sebenarnya itu shot tapi kebaca za. Itu masih ditoleransi menurut pendapat sebagian ulama. Yang susah kan dot. Dolin, Masya Allah. Yang dolin, ada yang sama ain. Jadi tolong yang jadi imam harus dipastikan. Kalau di sini ada sertifikasi nggak? Hah? Yang jadi imam di Masjid As-Salam dapat sertifikat dari Pak Siddiq, tanda tangan enggak? Nah, dari Pak Asin, dari rekomendasi Pak Asin, Pak Siddiq ada ya? Oh gitu. Baik, baik mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.